I know you left me down and out. And now the river is red. Got that hit on your head. Should've buried your dead. Should've listened to me instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Jangan bosen, Cak, ketemu lagi dengan IWB karena IWB akan memberikan informasi yang terbaru buat sampean semuanya tentang MotoGP. Ya, kita memang sekarang ini sedang hot banget tentang MotoGP karena ini adalah preparation untuk di musim 2025 dan semua tim, semua pembalap saat ini sudah nyampe ke Thailand. Teman-teman semuanya, IWB nggak akan bahas mengenai itu, tapi IWB ingin mengajak sampean semuanya untuk membahas beberapa poin yang sangat hot sekali, di mana semua mata saat ini memandang, semua pemerhati MotoGP betul-betul memantau seperti apa pergerakan dari para pabrikan. Kita sudah bahas kemarin tentang tes ya, tentang mungkin 6 down kita skip, tapi tentang tes di Sepang Malaysia kita sudah bahas kemarin. Dan teman-teman, yang paling update saat ini adalah bagaimana pernyataan atau bocoran resmi dari Alex Rins. Jadi teman-teman semuanya, sampean pasti tahu bahwa Yamaha sekarang memang luar biasa. Yamaha improve-nya banyak, Cak. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya, motor M1 itu lebih kencang, lumayan banget. Jadi koreksinya bisa sampai hampir setengah detik. Dan ini adalah salah satu good news bagi Fabio khususnya dan juga para pembalap di Yamaha. Dan pastinya tim dari Yamaha yang memang happy banget. Max Bartolini mampu membuat perbedaan. Jadi jika kita melihat dari tayangan sebelumnya, maka semuanya juga penasaran dengan Yamaha. Apakah Yamaha akan membawa mesin V4-nya? Dan ternyata, Cak, dari informasi yang paling update di-share oleh Alex Rins, ada sebuah spill informasi dari Rins yang menyatakan bahwa Yamaha memang sangat serius. Jadi kalau kita melihat komparasi, Cak, sebenarnya memang mesin V4 itu bukanlah mutlak akan berhasil membawa Yamaha menjadi langsung kencang, tidak, Cak. Karena jika kita melihat performa dari Honda, ya sama tahu sendiri kan, Honda menggunakan mesin V4 dan ternyata suffering, problemnya itu sama dengan Yamaha, di mana mereka problem dengan rear traction. Jadi traksi ban belakang. Makanya sebenarnya V4 itu nggak mutlak akan membuat Yamaha langsung kencang. Akan tetapi kenapa semuanya menggunakan V4 dan kenapa Yamaha mempertimbangkan series dengan V4? Ternyata memang ada beberapa masukan dari Max Bartolini yang memang sangat paham dengan kelebihan dari mesin V4, maka akan membuat beberapa keuntungan. Mungkin kalau dari power inline tidak kalah, Cak, karena semuanya bisa di-tune up, semuanya bisa di-push. Mesin inline 4 itu potensinya masih besar untuk power. Akan tetapi problemnya adalah ketika para pembalap menggunakan mesin yang powerful seperti masa lalu, Fabio Quartararo khususnya ya, tahun kemarin dia mengeluh bagaimana behavior dari M1 berubah total. Motor jadi susah dikendalikan. Kelincahannya juga berubah total, tidak bisa masuk ke corner entry dengan baik, jadi agility-nya kurang, kelincahannya kurang. Kemudian juga pada saat masuk ke tikungan juga susah, understeer, jadi susah berbelok. Itu beberapa keluhan yang membuat akhirnya Yamaha pun mengurangi powernya, pelan-pelan dikurangi. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa V4 bukanlah mesin yang akan dipilih untuk mencari power saja. Akan tetapi mesin V4 dianggap akan membuat motor memiliki koefisien drag yang lebih baik. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita melihat teknis ya, jadi kalau kita mengkomparasikan secara teknis, namanya konstruksi engine inline 4 itu kan dia jejer 4 ya. Jadi pistonnya ada 4 jejer, segaris lah. 1, 2, 3, 4. Makanya untuk engine, cylinder head-nya dari M1 itu lebar. Dan biasanya dengan model yang cylinder head lebar, karena kan dia jejer 4 tuh. Maka secara konstruksi untuk sasisnya itu lebih lebar. Dan bentuk dari motornya akan lebih lebar. Mungkin dari sisi looks-nya keren, karena kan kelihatannya padat gitu, Cak, ya. Tapi dari sisi performa, ini akan membuat tahanan angin. Jadi koefisien drag-nya tidak maksimal dan ini membuat motor akan kesulitan untuk mendapatkan top speed yang sama dengan mesin V4. Itu yang pertama, Cak. Jadi koefisien drag-nya tidak semaksimal yang mesin V4, di mana mesin V4 menggunakan piston gini, Cak. Jadi 2 piston ke depan, 2 piston ke belakang, dan itu membuat ketika kita melihat motor dari depan ataupun dari belakang, maka dia secara shape-nya akan lebih ramping, compact. Makanya Kang Mas ya, kalau kita lihat bentuk motor dari Honda, Ducati, kemudian juga dari Aprilia, rata-rata mereka lebih slim dibandingkan dengan M1. Karena kenapa? Bentuk dari engine-nya, bentuk dari cylinder head-nya, yang mana
karena posisi dari pistonnya ke depan 2, ke belakang 2, dan itu membuat secara lebarnya tuh lebih compact. Makanya lebih slim bassnya, Cak. Dan itu ternyata untuk top speednya akan membantu. Sebab dengan bentuk yang slim akan membuat koefisien drag-nya lebih bagus dibandingkan dengan yang model lebih lebar. Dan itulah kenapa satu hal kelebihan dari V4 yang dianggap akan jadi pertimbangan Yamaha. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua adalah dari sisi distribution weight, Cak. Di mana dengan model piston begini, Cak, 2 ke depan, 2 ke belakang, ini akan membuat bobot yang lebih terarah untuk nge-push di bagian ban belakangnya. Jadi dari sana juga akan membuat traksi ban belakang meningkat dibandingkan yang model inline 4 yang lebar kiri kanan ya, lebar 4-4-nya kiri kanan, sementara kalau yang V4 dia akan ada beban di belakang karena kan bentuk pistonnya depan 2, belakang 2. Itulah kenapa beberapa pertimbangan dari Max Bertolini yang mengatakan bahwa Yamaha akan betul-betul fokus dan Meregali juga memastikan pengembangan untuk V4 terus berlanjut dan mereka berharap akan segera mesin tersebut digunakan oleh mereka, dites oleh mereka. Nah, teman-teman, berikut pernyataan lengkap dari Alex Rins yang memberikan bocoran di mana Yamaha memang sudah spill ke para pembalapnya, sudah bisikin lah. Wih, kita akan punya engine baru nih, V4 nih. Dan sekarang sedang progres di Iwata, sedang pengembangan terus. Jadi engine ini memang betul-betul didaulat untuk dites kalau sudah matang, Cak. Nah, berikut kata Alex Rins yang kita terjemahkan dari MotoGP. Mereka tidak memberi kami tanggal pasti pengetesan mesin V4. Tentu saja, sebagai pembalap kami meminta mesin V4 segera. Tetapi mereka lebih suka menyimpannya di tempat terpisah agar pembalap tidak punya waktu untuk berpikir kapan kami akan mengujinya. Yang pasti kalau dites ya bagus buat kami. Maksudku berdasarkan apa yang mereka katakan kepada kita, Yamaha akan membawanya ketika motor tersebut V4 engine maksudnya, Cak, lebih baik dari motor yang sekarang. Walaupun mesin V4 tidak mutlak karena Honda sendiri memiliki mesin V4 dan nyatanya kami kurang lebih memiliki masalah yang sama. Itu kata Alex Rins, Cak. Jadi Rins memberikan penegasan ini nggak mutlak sebenarnya V4 ini. Karena Honda pun dengan mesin V4 memiliki masalah yang sama, yakni traksi ban belakang. Tapi ditegaskan oleh Alex Rins bahwa mesin tersebut sudah on progress, dan ternyata itu juga dijawab oleh Meregali, yang masih Meregali, Cak, manajer dari Yamaha MotoGP, dan Meregali mengatakan berikut ini, Cak. Kapan akan siap? Yang pasti tidak mungkin kami akan mengatakannya. Yang jelas kami ingin segera melanjutkan produksi V4 secepatnya, tetapi kami akan melakukannya ngetes saat kami sudah siap. Itu kata Meregali, Kang Mas. Jadi, sekali lagi Kang Mas ya, Yamaha betul-betul sudah on progress untuk engine V4-nya. Nggak lagi hanya isu, Kang Mas. Tidak lagi hanya rumor, akan tetapi dipastikan bahwa Yamaha di Iwata sudah meracik engine tersebut. Dan diharapkan dari beberapa informasi pedok, engine tersebut akan bisa dites, akan bisa digunakan oleh mereka, hopefully, ya harapannya sangat besar, akan dites pada nantinya, Cak, ya, di pertengahan musim 2025. Jadi memang karena secara status konsesi di Yamaha memang bebas, Cak, mau ngetes engine seperti apa, monggo, selama sesuai dengan aturan. Ya, maksudnya tidak yang kapasitas mesinnya jadi 1.500, nggak begitu, Cak. Artinya regulasi-regulasi yang sudah dipatok, dan V4 adalah engine yang monggo dibebaskan kalau seandainya gitu ya di tengah jalan Yamaha ingin ngetes engine V4 tidak lagi inline, dipersilahkan engine-nya karena memang tidak disegel dan bebas untuk Yamaha ngetes. Jadi memang target dari Yamaha, mereka ingin menerjunkan nantinya wildcard, mungkin bisa saja nanti ada test rider lah dari Yamaha yang dipersilahkan untuk ngetes ya, Kang Mas ya, mungkin bisa Andrea Dovizioso untuk ngetes engine V4 karena memang kemarin, Cak, Dovi betul-betul intensif sekali ngetes motor M1 dan dari sana memang rumornya Dovizioso banyak sekali memberikan masukan dan sepertinya itu adalah salah satu modal untuk engineering dari Yamaha mengembangkan atau maksudnya ya mengumpulkan data berdasarkan dari pengalaman Dovi dan mereka berharap dari sana akan dikumpulkan seperti apa yang diharapkan, seperti apa engine V4 yang nantinya ideal untuk pasukan Yamaha. Dan sepertinya memang musim ini akan menjadi target oleh mereka untuk mencobanya pada race nantinya melalui wildcard. Ya, jadi Dovi bisa aja turun, Cak. Nah, itu kan masih ya update terbaru tentang inline yang akan berganti V4 setelah dari 2002. Yamaha memilih engine V4 Big Bang yang dipilih oleh Rossi. Dan seperti memang engine tersebut sudah terlalu usang, Kang Mas, kalau ingin menjadi motor yang tangguh. Karena memang dari rata-rata yang kita lihat
dari setelah 2015 ya, Martin Marelli ECU ternyata memang yang paling ideal menggunakan engine V4 dibandingkan dengan inline 4 Big Bang. Itu Cak ya, informasi yang IWB share pertama. Nah, yang kedua Kang Mas. Yang kedua adalah update dari Aprilia Cak. Ini IWB juga betul-betul memantau seperti apa, karena ternyata dari pihak Aprilia mereka betul-betul kesal sekali Cak. Jadi kesel Cak, boso niki gowedek pol. Budrek Kang Mas, intinya ngono. Karena sama tahu sendiri ya, kemarin kita sudah share ke sampean bahwa Aprilia menuduh atau menuding kualitas Michelin kurang bagus. Michelin ini banyak inkonsisten, jadi nggak konsisten Cak. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Dan tiba-tiba kok bisa kebanting namanya pembalap. Dan memang selama ini, selama yang kita tahu, para pembalap rata-rata jatuhnya adalah high side. Dan itu adalah jatuh yang menyakitkan Cak. Jadi high side ini adalah motor posisinya pada saat dia rebah, ban belakang lost traction, tapi kembali lagi. Jadi dia lost traction, kembali lagi gigit ke aspal, dan itu membuat terpental, pembalap akan dibanting, dan itu seperti ketapel, Cak. Makanya sejauh yang kita tahu, high set akan membuat rata-rata pembalap selalu cedera. Dan itu yang terjadi pada Jorge Martin kemarin, termasuk Raul Fernandez yang lebih parah lagi. Tapi Martin cukup mengerikan ya, kita lihatnya sampai kebanting. Dan itu yang sekarang kita fokusin, karena yang terbaru ternyata Martin dipastikan absen dari tes Buriram Cak. Ini adalah sebuah bad news dari Aprilia, karena kita tahu sendiri Aprilia sedang mengumpulkan banyak data untuk membuat mereka lebih perform. Mereka akan meracik motor yang cocok dengan Jorge Martin, tapi ternyata gara-gara Martin hanya bisa, tahu nggak sampean, kemarin di Sepang Malaysia, Martin hanya mengelilingi sirkuit itu 12 kali Cak. Setelah itu dia crash. 2 kali lagi crashnya, dan terakhir dia langsung cedera. Makanya kalau dari pengumpulan data dan pengembangan untuk Aprilia RSGP buat Martin ini benar-benar minim sekali. Jadi nantinya Martin akan mencoba terjun langsung pada saat race aslinya di 2025. Jadi openingnya kan di Thailand Cak, dan disitulah nanti Martin baru akan turun. Itu informasinya Kang Mas. Tapi good news buat Raul Fernandez, karena informasinya Raul akan ikut ya, jadi operasi berjalan lancar. Kan ada problem atau fracture dengan metakarpal tangannya Cak, dan dipastikan Fernandez akan gabung di Thailand. Jadi teman-teman, itu update tentang Jorge Martin. Dan ternyata Kang Mas, Pierre Tramaso, bos dari Michelin, juga sama-sama memberikan opininya. Dan inilah pernyataan lengkap Aprilia yang sepertinya menuduh problem dari ban yang membuat Martin cedera, jatuh. Dan ini kata dari Aprilia yang akhirnya dibantah oleh Tramaso, dan ini yang membuat mereka tuh berantem Cak. Jadi ibaratnya tuh saling serang Kang Mas. Nah, berikut kata Aprilia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kecelakaan parah yang tampaknya tidak disebabkan oleh apapun. Tidak ada kesalahan dari pihak motor dan tidak ada kesalahan dari pembalap. Ingat Cak, itu pernyataan dari Massimo Rivola. Kita lanjut ya. Itu menunjukkan adanya masalah pada ban karena itu terjadi pada ban yang sama. Yang pertama sisi sebelah kanan, dan yang kedua terjadi pada ban tepi sebelah kiri. Jadi aku serahkan kepada kalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Itu kata menuduh dengan jelas sekali Michelin is the big problem. Michelin yang menyumbang terbesar crashnya Martin. Tapi ternyata Pierre Tramaso sebagai chief teknis dari Michelin membantah itu, dan dia justru memberikan beberapa opini, beberapa edukasi yang membuat akhirnya Aprilia pun kembali menyerang. Berikut kata Pierre Tramaso yang menyatakan bahwa Jorge Martin menggunakan ban yang lebih dingin 15 derajat Celcius dibandingkan dengan biasanya. Berikut kata Tramaso. Saat Martin keluar dari pedok, suhu ban lebih rendah 15 derajat dari biasanya dibandingkan dengan balapan pertama yang ia lakukan. Jadi bannya lebih dingin. Juga saat ia crash dibandingkan dengan Marco Bezzecchi, rekan setimnya pada saat yang sama dengan ban yang sama. Saat Martin keluar dari pedok, suhu ban lebih rendah 15 derajat dari biasanya dibandingkan dengan balapan pertama yang ia lakukan. Jadinya ban lebih dingin. Juga saat ia crash dibandingkan dengan Marco Bezzecchi, rekan setimnya pada saat yang sama dengan ban yang sama. Suhunya 15 derajat lebih rendah. Suhu yang aku bicarakan adalah suhu lapisan dalam, suhu dari sensor infrared di bagian dalam kompon. Karena ketika Massimo berbicara, dia mengatakan tekanannya baik-baik saja. Suhunya baik-baik saja. Namun sekali lagi, ini adalah suhu permukaan. Karena suhu permukaan dapat kalian baca dengan sangat cepat. Padahal suhu lapisan dalam lebih penting. Karena di permukaan, jika kalian
turun trek, pembalap mungkin mendapatkan suhu 160 derajat, namun di dalam ban hanya 100 derajat. Suhu karkas merupakan suhu yang penting bagi ban. Suhu ini memberitahumu apakah ban berfungsi atau tidak. Yes, itu kata Taramaso, Cak. Jadi, versi dari Michelin, Cak, bahwa memang betul, mungkin Aprilia mendapatkan suhu yang dikatakan ideal dengan alatnya, tapi itu hanya bagian luar. Yang paling penting adalah bagaimana mengukur karkas dalamnya, jadi bagian innernya, Cak. Jadi ibarat dinding ban itu, Cak, di paling dalamnya itu, dan kata Taramaso, memang betul mungkin bagi Aprilia itu sudah ideal suhunya, tapi di dalamnya itu masih lebih dingin 15 derajat dibandingkan dengan biasanya. Itu kata Taramaso, dan ternyata, Cak, klaim tersebut dibantah kembali oleh Aprilia, Cak. Berikut kata Rivola yang menuding bahwa Michelin ini banyak berbohongnya. Berikut kata Rivola yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sehubungan dengan keras Martin, aku ingin menegaskan bahwa data kami sama sekali tidak mengkonfirmasi pernyataan yang dibuat oleh Pierre Taramaso. Aku yakin bahwa keselamatan pembalap harus menjadi prioritas dan aku sudah mengusulkan kepada Michelin untuk mengatur meeting dengan semua tim guna menangani secara konstruktif situasi yang jelas-jelas kritis ini. Sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya korban luka. Yes, itu kata Rivola, Kang Mas. Gokil, Cak. Ini berarti kan sudah panas, Kang Mas ya. Jadi saling serang. Dan memang per hari ini, setelah Rivola memberikan reply kembali ke Taramaso, belum ada informasi, belum ada respon balik dari Michelin untuk mencoba menjawab kembali yang diklaim oleh Massimo Rivola. Jadi kita tunggu saja seperti apa saling serang dari Michelin dan juga Aprilia. Dan memang, Kang Mas, kalau kita coba merenung ya, IWB juga bingung ya. Kalau gini-gini, IWB nggak akan pro ke siapapun. IWB akan mencoba untuk ya ibaratnya menganalisa dengan ya ke permukaan lah, Cak ya. Kita kan orang awam nih, Kang Mas ya. Kita hanya pengamat MotoGP dan kita juga memantau setiap pergerakan, setiap pernyataan, setiap informasi. Begini, Kang Mas, kalau memang Taramaso bohong, kenapa yang crash, memang kemarin banyak crash, tapi yang crash yang keras itu Aprilia semua, Cak. Jadi kita juga berpikir apakah memang betul yang dikatakan oleh Taramaso, apakah memang untuk karakter Aprilia ini butuh waktu yang cukup lama guna menghangatkan bannya, guna mengangkat temperaturnya. Itu kita nggak tahu, tapi memang sih, Kang Mas ya, kalau kita lihat secara general ada beberapa pembalap yang crash, tapi yang paling parah memang para pembalap Aprilia, yakni Raul Fernandez dan juga Jorge Martin. Jadi jauh ini IWB juga pengen tahu seperti apa kelanjutannya, sebab nggak hanya tahun ini, sebenarnya nggak hanya tahun ini maksudnya ya, sebab tahun kemarin pun juga kita tahu sendiri ya, banyak sekali yang komplain tentang Michelin, di mana ada dari Martin, ada juga pada saat di Ducati, maksudnya ada juga dari Pecco yang mengklaim bahwa kadang-kadang mereka nggak tahu kok sepertinya bannya tuh kayak nggak ada traksi. Itu settingannya sama, kondisi truknya sama, tapi ternyata tiba-tiba drop performanya. Nah, terakhir, super terakhir, kita hari ini memang nggak akan bahas Marquez, IWB akan bahas Marquez besok. Kita akan bahas pernyataan resmi Marquez setelah jajal GP25. Ini menarik sekali pastinya, tapi IWB ingin fokus saat ini kepada beberapa pembalap lainnya. Dari Yamaha sudah, Honda saat ini kita nggak banyak informasi, karena memang Honda tetap problemnya sama, Cak ya. Problemnya adalah rear traction atau traksi ban belakang, dan Honda masih bekerja keras, dan Honda improve sedikit, Cak. Jadi dibandingkan dengan Yamaha, Honda itu sedikit improve-nya. Dan kata Joan Mir kemarin, ternyata Honda merasa, pembalap Honda maksudnya ya, bahwa improve-nya masih kurang, not enough. Karena ketika mereka satu langkah maju, lawan-lawannya sudah 2 langkah. Makanya kemarin Joan Mir memberikan pandangan kalau bisa udahlah, ayo dong Honda, ada lagi dong komponen baru. Jadi mereka memang masih development. Nah, yang terakhir, Kang Mas, yang paling fresh dari IWB adalah Enea Bastian ini, Cak. Nah, teman-teman, kemarin IWB sudah share ke semuanya bagaimana problem Enea yang pusing dengan KTM. Jadi, kita tentu nggak afdol kalau nggak melihat langsung pernyataan dari Enea. Dan inilah pernyataan langsung Enea Bastian ini yang pernah IWB share kemarin, bagaimana Enea pusing dengan braking. Enea Bastian ini itu pusing dalam arti bukan braking-nya buruk ya KTM, tapi braking-nya itu beda banget dibandingkan dengan Ducati. Jadi braking atau titik pengereman dari KTM itu sangat dekat ke tikungan. Dan itu membuat dia adaptasinya sulit. Feeling-nya berubah. Pada saat motor rebah, ternyata dia merasa KTM ini traksinya rendah, ya, jadi low traction. Karena memang no grip ya, hampir no grip rasanya. Tapi ketika lurus, tegak motornya, motor seperti dapat grip besar dan langsung wheelie. Jadi itu membuat
secara riding style, Enea merupakan pembalap yang cukup bagus ya, tapi secara riding style ternyata Enea nggak cocok dengan KTM, jadi dia merasa bahwa dia harus banyak belajar dengan itu dan dia akan mencoba untuk beradaptasi. Berikut kata Enea yang sepertinya agak frustasi dengan KTM kemarin pada saat pengetesan Sepang, dan ini kata Enea Bastianini. Jujur aku berharap bisa tampil lebih baik. Kami masih perlu memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa. Aku telah mencoba berbagai opsi, tetapi dari 10 opsi, hanya beberapa yang bekerja. Aku perlu menemukan sesuatu yang lain untuk bisa melaju cepat. Pada sesi time attack terakhir, aku mencoba sesuatu yang berbeda dan hasilnya lebih baik. Meskipun aku mengalami masalah dengan gas saat keluar tikungan 6 dan harus menutupnya. Jadi ada sedikit peningkatan, tetapi kami masih jauh dari target. Masih terlalu dini untuk mengatakan mentalku down. Tetapi jika dalam 6 balapan aku masih dalam situasi ini, mungkin iya. Tapi pada akhirnya ini baru tes. Kami di sini untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Menurutku motor ini memiliki ruang untuk bekerja dengan baik. Hanya saja beberapa bagian perlu disatukan dan itu membutuhkan waktu. Mereka yang telah mengendarainya lebih lama dan dengan lebih banyak pengalaman seperti Acosta dan Binder jelas lebih baik, sementara Viñales dan aku lebih kesulitan. Motor ini dikendarai dengan cara yang lebih khusus. Ya, sulit untuk dijelaskan. Yang pasti, motor ini tidak memiliki cengkraman di tepi ban, tetapi motor memiliki cengkraman saat posisi tegak. Namun dalam balapan, motor cenderung wheelie dan ini membuatmu kesulitan. Jadi dengan KTM sulit untuk menikung dan memanfaatkan potensi ban dalam time attacking. Aku sudah mencoba memahami yang Acosta lakukan di atas motor, dia benar-benar dapat memaksakan motor di bagian front end. Sesuatu yang tidak bisa aku lakukan karena aku selalu lebih berhati-hati. Dia dapat memberi beban lebih di bagian depan, menggunakan shock breaker yang lebih lunak. Itu adalah gaya yang belum pernah aku terapkan, tetapi sepertinya itu terbukti paling efektif. Jadi rasanya tidak mungkin kami akan benar-benar siap untuk balapan pertama, bahkan hanya 90%. Itu kata Enea. Jadi, aduh, ternyata ribet ya Kang Mas ya. Baru tahu kan ya, sampean ya, bahwa motor itu sangat kompleks ya. Bagaimana pembalap harus bisa beradaptasi dengan motor yang karakternya berbeda. Di mana motor pengeremannya berbeda. Di mana motor dibuat rebah, ternyata feel-nya nggak kayak Ducati. Ducati kan melimpah, Cak. Traksinya tuh a lot of grip ya, kalau untuk yang Ducati. Jadi banyak traksinya. Belakangnya juga luar biasa traksinya, makanya Ducati adalah the best bike in the grid, di mana dia atau motor Ducati ini pada saat keluar tikungan, sampai bisa membuka gas dengan cepat. Dan itu kunci untuk meraih top speed, Cak. Kalau sampai bisa membuka gas dengan cepat dan ban langsung dep, traksinya bagus, maka top speed akan cepat terkail pastinya, Cak. Karena kan keluarnya tikungan kan cepat. Keluar tikungannya lebih early atau lebih cepat, lebih cepat tadi ya. Makanya Ducati rata-rata very strong top speed-nya, dan itu kuncinya ada di bagian keluar tikungan. Makanya kalau kita lihat Honda pun masih suffering top speed-nya, dan Yamaha juga masih mencoba untuk catching, mencoba untuk mengejar Ducati, dan saat ini problem dari pasukan dari Yamaha dan juga Honda masih pada rear traction, ngomong sampai angel Kang Mas, rear traction, ban belakang ya. Jadi teman-teman, itu informasi paling update buat semuanya, mulai dari bocoran spill V4 engine Yamaha, kemudian juga informasi dari Martin yang absen untuk pengetesan dan langsung akan race, dan juga berantemnya Michelin dan juga Aprilia. Lalu terakhir adalah mengenai Enea Bastianini yang pusing dengan KTM. Kita lihat seperti apa proses adaptasi dari Enea, apakah Enea bisa lebih cemerlang nantinya di Thailand. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang membuka mata kita, bahwa apapun itu, motor itu memang berbeda. Karakter berbeda membuat treatmentnya harus berbeda. Itu, Cak, penekanan IWB tentang MotoGP yang terbaru. Yang paling penting dalam sebuah balap adalah simulasi race, adalah race pace. Dan race pace kemarin, Kang Mas, ternyata Marquez ini lebih kencang dibandingkan dengan Pecco. Kita sudah share kemarin. Nomor 1 Alex Marquez dengan GP24, motornya sudah stabil, established, dan kedua adalah Marc Marquez, ketiga adalah Pecco. Jadi itu, Cak, update IWB tentang MotoGP. Silahkan komen di bawah, apakah sampean pro ke Pecco atau Marquez, atau mungkin pro-nya ke Yamaha Honda? Silahkan komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa, Cak, sama like, share, dan subscribe. Jangan lupa sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting, Cak. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.